Bagaimana di sini yang dimaksudkan secara lebih rinci dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-iftikharu wal kibru an yamdahal insanu fi nafsihi. Yang dimaksud dengan kesombongan dan berbangga diri adalah manusia itu senantiasa suka memuji dirinya sendiri. Wa yaftakhiru bima a'tahu Allah taala min ni'mah. Dan dia berbangga diri, menyombongkan diri dengan apa-apa yang Allah berikan berupa nikmat kepadanya. Sawa'an ni'matal walad awil mal awil ilmi awil jah aw quwwatil badan. Sama halnya apakah itu dengan nikmat diberikan keturunan dia justru sombong, atau diberikan harta, atau diberikan ilmu, atau diberikan kedudukan, atau quwwatal badan, atau diberikan kekuatan fisik. Bisa saja dengan tubuhnya yang gagah, hartanya yang banyak, kedudukannya di masyarakat, keturunannya yang banyak. Ketika dihadapkan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah, kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, justru dengan itu dia berlagak sombong, berlagak angkuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa dirinya cukup dengan apa yang dia miliki, sehingga dia tidak butuh lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa nikmat yang Allah berikan kepadanya adalah keagungan untuk dirinya, kebanggaan untuk dirinya. Sehingga dia katakan, aku diberikan ini, diberikan harta, aku miliki ini, miliki itu, adalah karena prestasi yang aku punyai, karena kegigihan dan kesungguhan diriku, bukan dari Allah, katanya. Tidak ada bedanya dengan Qarun. Ketika Qarun diuji oleh Allah dengan harta yang melimpah, justru dia katakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku punya harta ini karena ilmu yang aku miliki, karena prestasi yang aku miliki, makanya aku kaya. Bukan karena rahmat Allah, bukan karena kemuliaan Allah, bukan karena amanah Allah, tetapi karena ilmu yang aku miliki, katanya. Inilah orang-orang yang sombong. Apabila dihadapkan dengan Al-Quran dan Sunnah, dia lebih membanggakan diri dengan nikmat, padahal nikmat itu Allah yang titipkan untuknya. Jika dihadapkan kepada hal-hal yang berbau agama, justru dia menganggap agama itu tidak butuh baginya. Kenikmatan yang ada hari ini dia rasa sudah cukup untuknya, sehingga dia merasa tidak lagi butuh kepada agama dan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa tidak lagi peduli untuk berdoa, tidak lagi butuh untuk berdoa. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Rabbmu, kata Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum. Aku ijabah untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, kata Allah, akan memasuki neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Tidak mau berdoa karena merasa apa yang Allah berikan itu sudah cukup. Kalau kita perhatikan, banyak orang-orang yang melalaikan hal ini. Perihal makan saja, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca Bismillah, tasmiyah. Ya ghulam sammillah. Wahai anak kecil, kata Allah. Ini bukan berarti hanya khusus kepada anak-anak saja, tapi diajarkan kepada anak sejak dini. Ya ghulam sammillah. Ucapkan Bismillah sebelum makan. Maknanya apa? Ya, al-ba'u lil isti'anah. Huruf ba di dalam kata Bismillah itu fungsinya untuk isti'anah, meminta pertolongan Allah. Jadi perihal makan saja kita harus minta pertolongan kepada Allah dengan ucapan Bismillah. Aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, Bismillah. Kalau orang yang sombong, dia tidak akan mau berdoa. Sampai-sampai ia akan merasakan bahwa tidak ada fungsi nikmat tangan itu, tidak ada fungsi nikmat kekuatan fisik itu, nanti setelah dia diinfus. Ketika tangannya tidak lagi sanggup mengangkat makanan ke arah mulutnya,
Ketika tangannya tidak sanggup mengangkat minuman sehingga ia minum ke mulutnya. Dia harus diinfus terbaring di rumah sakit dengan tubuh yang lemah. Di saat itu baru sadar, ternyata kekuatanku tidak ada apa-apanya. Ternyata nikmat Allah berupa kekuatan ini hanyalah sementara. Tidak ada manfaatnya harta yang melimpah. Tidak ada manfaatnya mobil, koleksi mobil yang banyak, ketika sudah dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam penyakit-penyakit yang berat. Tak satu pun yang sanggup menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu baru manusia menyadari, ternyata nikmat yang ada selama ini tidak bisa aku sombongkan. Tidak bisa aku banggakan, tidak bisa aku rendahkan manusia karenanya, tidak bisa aku jadikan untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dirasakan juga oleh Qarun. Itu juga yang dirasakan oleh Fir'aun. Itu juga yang dirasakan oleh raja-raja yang ada di zaman dahulu, Raja Namrud dan sebagainya. Ketika mereka merasa memiliki seluruhnya, sampai-sampai dia berani mengatakan, Ana uhyi wa umid. Akulah Tuhan yang sanggup menghidupkan dan mematikan, katanya. Ketika berhadapan dengan kematian, barulah mereka sadar. Barulah mereka merasa hari ini semuanya tidak berguna. Tapi terlambat. Terlambat. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat seseorang itu apabila dia belum menghadapi sakaratul maut. Ma lam yughargir, kata Nabi. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah mengampuni seorang hamba, menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum menghadapi sakaratul maut. Jangan sampai kita justru mengakui hal tersebut nanti ketika kematian itu datang. Tetapi mari lakukan, mari tundukkan diri kita, jauhkan kesombongan dari diri kita hari ini juga. Saat ini juga ketika kita mengakui bahwa diri kita adalah diri yang lemah, yang tidak sanggup satupun anggota tubuh kita menyelamatkan kita. Tidak sanggup kekuatan fisik, tidak sanggup kekuatan harta dan perekonomian, tetapi justru semuanya karena pertolongan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang merasa dirinya tidak butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kedepankan akal pikirannya. Dia rasa kehidupannya hari ini adalah kehidupan yang sudah menggembirakannya. Padahal Allah ciptakan dia dalam keadaan lemah. Dan akan dikembalikan kepada lemah. Hanya ada kesempatan kuat, yaitu di masa-masa remajanya sampai kedewasaannya. Setelah itu lemah lagi. Lalu kenapa ketika kita diberikan kekuatan, justru kekuatan tersebut digunakan untuk menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kepada seluruh manusia. Maka sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW, yang dikatakan kesombongan adalah pertama adalah batarul haqq, menolak kebenaran. Yang kedua adalah wa ghamtun nas, merendahkan manusia.